Oke, selamat pagi, Naoji. Terima kasih sudah datang dan mau berbicara hari ini. Bagaimana perasaanmu saat ini? Pagi Pak, sebenarnya saya bingung dan agak cemas. Nilai saya turun terus, saya dimarahi guru dan orang tua, tapi rasanya keadaan saya yang membuat saya begini. Saya mengerti rasanya, pasti tidak rasa nyaman. Berada dalam situasi seperti itu, bisa ceritakan apa yang biasanya kamu lakukan sehari-hari, terutama pada di malam hari. Biasanya saya main HP sampai larut malam. Kalau tidak main rasanya bosan dan tidak bisa tidur. Akibatnya besoknya saya bangun kesiangan, jadi terlambat ke sekolah. Sudah begini, saya jadi malas belajar dan makin takut kalau dapat nilai jelek. Terima kasih sudah jujur menceritakannya. Menurut kamu nih, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena lingkungan saja Pak, di rumah tidak ada yang mengawasi. Teman-teman juga sering mengajak main dari sampai malam. Kalau saja suasana lebih mendukung, saya pasti bisa berubah. Saya paham pandanganmu itu. Dalam pandangan kita hari ini, mari kita lihat dari sudut pandang Oji yang sangat berbeda ya. Menurut teori pilihan, semua perilaku yang kita lakukan adalah pilihan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Setiap orang memiliki kebutuhan, akan merasa lebih nyaman, merasa ingin dicintai, berpuasa, bebas, dan bersenang-senang. Menurut kamu nih, dengan main HP sampai malam, kebutuhan apa yang sedang kamu dipenuhi? Mungkin kebutuhan untuk bersenang-senang dan merasa tidak kesepian saja. Waktu main itu rasanya santai, tidak ada beban. Benar sekali, main HP memang memberikan rasa senang dan menghilangkan bosan. Tetapi untuk sementara waktu itu, tapi mari kita lihat akibat dari pilihan perilaku itu. Apa yang kamu dapatkan setelah memilih main sampai larut malam ini? Saya jadi kurang tidur, badan lemas, sudah bangun pagi, sering terlambat, mas mengerjakan tugas, nilai pelajaran turun, dan saya terus cuma sendiri memikirkannya. Rasanya seperti tidak. Bagus, kamu sudah bisa melihat hubungan antara perilaku dan akibatnya. Sekarang coba kita renungkan secara sendiri, apakah keadaan atau orang lain yang membuatmu main HP sampai malam, atau justru dirimu kamu memilih untuk melakukannya. Sebenarnya saya yang memilih Pak, saya tahu harus berhenti, tapi tetap melakukannya. Itu langkah yang sangat berani dan jujur. Ingat Naudi, menyadari bahwa kita yang memilih perilaku adalah langkah pertama untuk mengubah nasibnya. Kamu tidak bisa mengubah kepada orang lain atau siapapun keadaan sekitar kamu, tapi kamu punya kendali apa penuh atas dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk dirimu sendiri ke masa depannya. Saya ingin bisa bangun pagi, tidak terlambat sekolah, punya nilai yang lebih baik, dan tidak lagi merasa cemas atau dimarahi terus. Saya ingin merasa lebih percaya diri. Baik, itu tujuan yang jelas dan baik. Sekarang mari kita lihat apakah cara yang kamu lakukan selama ini sudah membawa kamu mendekati tujuannya itu atau belum. Belum, malah menjauh. Semakin sering begadang, semakin jauh dari apa yang saya inginkan. Tepat sekali Nauji. Jadi kita sepakat ya bahwa kita butuh pilihan perilaku yang sangat berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda juga. Menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu pilih dan lakukan di malam hari itu? Mungkin membatasi waktu main HP, misalnya hanya sampai jam 9 saja, lalu setelah itu saya bisa membaca buku atau berbaring agar cepat mengantuk. Rencana yang sangat baik Naoji. Apakah rencana itu sangat realistis apa tidak? Bisa diukur dan bisa kamu kendalikan secara dirimu sendiri. Iya, saya rasa bisa dicoba. Saya akan simpan HP di tempat yang agak jauh dari tempat tidur agar tidak tergoda.
Bagus. Ingat, jika nanti merasa sulit dan kamu ingin kembali kebiasaan yang lama, ingatlah tujuan yang kamu inginkan saat ini, kamu yang punya kuasa untuk memilih jalan mana yang kamu tempuh. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah kita bicarakan saat ini? Saya jadi lebih mengerti karena saya sering menyalahkan keadaan. Padahal saya yang harus bertanggung jawab. Sekarang saya lebih siap untuk mencoba mengubah kebiasaan itu. Senang mendengarnya, Naudi. Bapak akan bertemu lagi setelah jam istirahat ini untuk membahas bagaimana perkembangannya. Semangat ya, Naoji, kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih banyak Pak. Saya bisa. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Naoji. Kamu Oji ya, yang sudah mendaftar untuk berkonsultasi ya? Benar Hari sekali ini. Pak. Benar sekali Pak. Saya wajib. Baik, baik, Naoji, rumahmu tidak jauh dari sini atau dari sekolah? Tidak jauh Pak. Kalau berangkat jalan kaki hanya butuh sekitar 15 menit saja. Oke, cukup dekat ya saat ini. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling seperti ini apa tidak? Belum pernah sama sekali Pak. Ini pertama kalinya. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Hari ini kita punya waktu sekitar 20 menit saja untuk berbicara dengan leluasa. Semua yang kita bicarakan akan dirahasiakan kepada orang lain. Jika nanti masih perlu lanjutan atau tidak, kita bisa atur jadwal lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu hari ini? Sepertinya tidak terlihat lelah sama sekali. Iya Pak, saya memang sering merasa lelah dan tidak bertenaga dalam hal ini. Saya sering begadang sampai larut malam. Begadang sampai jam berapa biasanya kamu tidur dan apa yang membuatmu begadang? Biasanya tidur lewat jam 11 bahkan sering sampai tengah malam lebih. Saya asik main main gawai, main permainan dan bukan media sosial. Kalau sudah asyik rasanya susah berhenti. Kalau begadang begitu, apa dampaknya untuk kegiatan kamu keesokan harinya? Jelas terasa Pak, saya jadi susah bangun pagi, sering terlambat masuk sekolah, di kelas juga saya sering mengantuk dan tidak bisa fokus mendengarkan pelajaran. Akibatnya nilai ulangan saya terus turun dan orang tua serta guru sudah sering menegur saya. Saya mengerti, pasti rasanya tidak rasa nyaman dan memusingkan ya. Nah, coba pikirkan secara baik-baik apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri ke depannya. Saya ingin tidur cukup, bangun pagi dengan segar untuk masuk sekolah tepat waktu, bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan nilai membaik. Saya juga ingin tidak lagi dimarahi orang tua serta bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Keinginan yang sangat baik dan jelas. Sekarang mari kita lihat kenyataannya. Apakah kebiasaan kamu yang sering begadang dan main gadget atau handphone itu sudah membawamu menuju apa yang membuat kamu inginkan yang tadi? Kalau dipikir-pikir tidak sama sekali Pak. Justru sebaliknya, saya makin lelah, tertinggal pelajaran dan makin jauh dari tujuan saya. Lalu selama ini apa yang kamu anggap menjadi penyebabnya? Saya sering pikir karena suasana rumah agak berisik, jadi lebih baik lebih baik main saja, atau kadang teman-teman mengajak ngobrol lewat gawai sampai larut. Rasanya bukan sepenuhnya salah saya Pak. Saya paham perasaan kamu, tapi mari kita lihat bersama. Dalam pendapatan ini, kita percaya bahwa kita tidak bisa mengatur kebisingan rumah atau ajakan teman. Tetapi satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah pilihan dan tindakan kita sendiri. Jadi, apakah cara dan kebiasaan yang kamu jalani selama ini efektif untuk mencapai keinginanmu? Jujur saja tidak tidak efektif sama sekali. Saya cuma senang sebentar
saat main, tapi sesudah itu justru menyesal dan cemas memikirkan tugas sekolah. Setiap orang punya 5 kebutuhan dasar: kelangsungan hidup, rasa memiliki, harga diri, kebebasan, dan kesenangan. Kalau terus begini, apakah kebutuhan itu terpenuhi dengan sangat baik? Tidak Pak, saya malah merasa tidak tenang, malu karena nilai jelek dan rasanya tertekan bukan bebas. Nah, itu artinya perilaku yang kamu pilih sekarang tidak mendukung keinginanmu sendiri, Naudi. Ingat, kamu yang memilih kapan berhenti main HP, kapan kamu tidur, terus kamu kapan menyelesaikan belajar di saat ini. Dan kalau menurut Naudi nggak bisa, ini bisa diceritakan kembali ya. Bagaimana menyikapi keadaan? Kamu bertanggung jawab atas pilihanmu itu sendiri, bukan lingkungan atau orang lain. Apakah kamu bisa melihatnya begitu? Saya sudah mulai mengerti Pak, selama ini saya terlalu banyak mencari alasan saja. Bagus, kalau sudah Naoji sadar, sekarang kita buat rencana yang jelas, spesifik, dan mudah dijalankan. Tidak perlu yang sulit, tapi pasti bisa yang dilakukan. Apa langkah pertama yang menurut Naoji bisa dicoba? Saya harus membatasi waktu main gawai dan tidur lebih awal Pak. Mari kita perjelas agar tidak samar. Di jam berapa kamu berhenti main gadget atau handphone dan mulai tidur? Di jam berapa kamu pasti bangun paginya? Kalau kamu tergoda main lagi, apa yang kamu lakukan? Kalau rumah pada berbisik, gimana kamu bisa belajar dengan senyaman ini? Saya berhenti main paling lambat pukul setengah 10. Bangun pukul 4:45 pagi, lalu langsung cuci muka supaya tidak mengantuk. Kalau tergoda, saya ingat tujuan yang ingin lulus dengan baik. Kalau Kalau rumah berisik, saya pindah belajar di teras atau ruang tamu yang lebih tenang. apakah rencana ini masuk akal dan bisa kamu jalani sendiri? Masuk akal Pak, rencana saya sendiri dan saya yakin bisa melakukannya. Baik, kita sepakati dimulai besok pagi, dijalankan selama 7 hari berturut-turut. Prinsip tidak menyalahkan keadaan jika ada kendala sedikit pun. Evaluasi secara Naoji kita bahas hasilnya dulu di pertemuan minggu depan. Apakah kamu bersedia, berkomitmen, dan bertanggung jawab menjalankan di saat ini? Saya bersedia sepenuhnya Pak, saya janji akan mencoba sebaik mungkin. Oke, saya percaya kamu bisa. Ingat, kalau suatu hari terlewat atau gagal, jangan menyerah atau menyalahkan diri kamu sendiri ya Naoji. Cukup perbaiki saja dan lanjutkan lagi. Sekarang apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari percakapan kita di hari ini? Saya sadar selama ini saya terlalu banyak mencari alasan. Kalau ingin keadaan berubah, saya yang harus mengubah kebiasaan saya sendiri, bukan menunggu keadaan berubah. Sangat bagus Naoji pemahaman di saat ini. Bagaimana perasaanmu di sekarang ini? Lebih tenang, lebih jelas arahnya, dan ada semangat baru untuk berubah. Syukurlah. Apakah sesi ini hari ini cukup sampai di sini? Apa mau lanjut lagi? Cukup Pak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama Naoji, semangat ya. Hati-hati di perjalanan. Di saat ini semoga selamat sampai tujuan dan sampai bertemu di esok harinya. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naoji, sebelum bangun ini saya akan sedikit keterangan ya yang tadi. Penerapan prinsip konseling realita. Yang pertama itu fokus pada masa kini. Nah, Naoji benar yang tadi masa kini, bukan masa lalu kayak main HP, tidurnya terlalu malam, begadang dulu. Naoji harus berubah di saat ini.
Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Jadi Oji jangan disalahkan kepada orang lain atau keadaan luar. Nah, Oji sendiri yang harus memperbaiki sikap saat ini. Bisa nggak Oji? Bisa. Nah, yang ketiga, membandingkan keinginan pribadi dengan kenyataan. Nah, Oji kayak keinginannya jangan disuruh jangan orang tua disuruh Oji. Nah, Oji harus mementingkan waktu dan kapan Oji bisa melakukan aktivitas kayak sekolah, mengerjakan PR, tidur yang terlalu malam. Bisa nggak Oji? Bisa. Baik, yang keempat, mengevaluasi efektivitas perilaku. Nah, Oji harus mengevaluasi atau memberikan luas efektivitas pada Oji perilaku Oji sendiri. Baik, yang kelima, menekankan tanggung jawab atas pilihan sendiri. Yang tadi Bapak saya jelaskan, Oji harus mempunyai rasa tanggung jawab dan pilihan Oji itu sendiri, bukan orang tua ya. Paham Oji? Baik, selanjutnya yang keenam, rencana tindakan yang jelas dan terukur. Oji masa depannya yang terukur menjadi apa di saat ini? Ya, benar sekali. Yang ketujuh, membangun komitmen untuk melaksanakan. Oji setelah SMA membangun komitmen itu kayak seperti apa? Kayak bekerja, sekolah, atau mau berdagang? Sejujurnya saja. Oke, baik. Yang pertama, Oji karena fokus pada masa sekarang, bukan masa lalu ya. Karena Oji sekarang sudah dewasa, sudah SMP, mau beranjak ke SMA. Benar kan Oji? Benar. Bapak sudah membahas apa yang terjadi di saat ini dan apa yang bisa diubah, dan bukan terus mengungkit kesalahan Oji atau kejadian yang sudah terlewatkan. Paham Oji? Paham. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan luar. Tidak menjadi lingkungan, teman, keluarga, atau situasi sebagai alasan. Karena hal-hal tersebut berada di luar kendali diri sendiri, termasuk Oji. Yang ketiga, membandingkan keinginan pribadi dengan kenyataan, menyadari kesenjangan antara apa yang diharapkan atau diinginkan dengan kondisi sebenarnya terjadi saat ini. Melanjut? Boleh. Oke, yang ketiga, mengevaluasi efektivitas perilaku yang tadi saya sampaikan. Oji sudah paham, karena Oji mau berubah nasib sekarang ya, bukan masa lalu. Menilai secara jujur apakah cara atau kebiasaan yang dilakukan Oji selama ini sudah membawa hasil atau belum yang diinginkan, atau justru sebaliknya sendiri. Paham? Paham. Oke, yang kelima, menekankan tanggung jawab atau pilihan sendiri. Nah, Oji ada memiliki rasa tanggung jawab sendiri apa orang tua? Memiliki rasa tanggung jawab sendiri. Nah, kalau rasa memiliki tanggung jawab, Oji harus belajar dan jangan madol, jangan merokok, jangan dan lain-lain ya. Nah, yang keenam, meyakini bahwa setiap tindakan adalah hasil keputusan diri sendiri, sehingga setiap orang akan memiliki rasa bertanggung jawab atas dampaknya dari pilihan. Yang ketujuh, membangun komitmen untuk melaksanakan, yang memastikan Oji bersedia menjalankan rencana yang telah disepakati secara konsisten dan bertanggung jawab bersama Bapak ya. Ya. Baik Oji, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang konseling realita ya. Nah, kayak realita kayak Oji tadi mau masuk tuh udah realita sebagai konseling Oji sendiri. Nah, Bapak akan sedikit, tidak banyak. Yang pertama, pengertian singkat, pendekatan konseling yang menekankan rasa tanggung jawab pribadi atau Oji, semua juga buat sebagai pilihan sadar di lingkungan masyarakat. Kita harus fokus pada masa kini atau masa sekarang dan membantu Oji memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang efektif dan realistis. Yang kedua, landasan teori. Berdasarkan teori pilihan choice theory, perilaku manusia adalah upaya sadar untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Masalah muncul karena untuk memenuhi kebutuhan tidak efektif, bukan karena masa lalu atau gangguan batin. Kalau Oji mau konsultasi ke Bapak bisa bercurhat ya di lain hari.
Oke, baik. Yang ketiga, tujuan konseling membantu klien menyadari bahwa dirinya mengendalikan perilaku sendiri. Nah, Oji udah benar sifatnya oke. Mengevaluasi apakah cara yang dipakai sudah efektif atau belum, nah Oji. Efektif. Ya, lanjut menyusun rencana nyata untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Oji setelah ini menyusun rencana apa setelah sekolah di SMA di saat ini? Saya ingin langsung bekerja. Oke, kalau mau bekerja harus bersungguh-sungguh ya, harus nabung. Kalau udah nabung baru merit ya. Lalu mengembangkan sikap 3R. 3R itu namanya harus pahami realitas, rasa tanggung jawab, benar apa salah. Benar. Oke, meningkatkan hubungan dan kesejahteraan hidup. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia nih, termasuk nalji, kelangsungan hidup, aman, sehat, terpenuhi, kebutuhan jasmani. Nalji kan kebutuhan jasmani sangat baik dan bisa meningkatkan olahraga ya. Yang kedua, rasa memiliki dicintai. Nah, nalji sekarang dicintai sama siapa? Hubungan baik dan keluarga, apa teman, apa pacar? Keluarga. Yang ketiga, kepuasan nih, harga diri Oji, berprestasi dihargai, merasa berarti Oji prestasinya di kapan? Waktu SD. Oke, baik. Yang keempat, kebebasan mengatur diri sendiri, memilih jalan hidup. Nah, Oji mau mengatur diri sendiri, orang tua apa diri kamu memilih jalan hidupnya sendiri? Saya memilih mengatur diri saya sendiri. Oke, oke, Pak Bapak akan lanjut. Lanjut. Konsep utamanya perilaku, pilihannya sadar, bukan paksaan keadaan luar ya. Karena Oji sekarang udah dewasa, harus sadar, harus sadar lah, jangan dipaksa kepada orang tua atau kepada orang lain ya. Yang pertama fokus masa kini. Oji udah bagus, bukan mungkin di masa lalu ya. Hanya kendalikan diri sendiri, bukan orang lain atau situasi. Dunia, kualitas, atau gambaran ideal hidup yang diinginkan. Gambaran Oji apa yang di saat ini bisa konsultasi kepada Bapak? Saya ingin hidup lebih baik ke depannya. Ada lagi? Oke, baik. Tidak menerima alasan atau penyalahan keadaan Oji sendiri ya. Yang ketujuh, teknik WDIP, kerangka kerja utamanya, apa yang Naudi inginkan di saat ini. Saya ingin bersungguh-sungguh. Oke, doain itu apa yang sedang dilakukan Naudi sekarang ini. Saya ingin merubah kebiasaan saya. Oke, baik, cukup. Yang E itu evaluation, apakah cara ini efektif Naudi. Sangat-sangat efektif. P itu plan atau plan, rencana tindakan spesifik. Lanjut. Lanjut. Oke, yang kedelapan itu karakteristik konseling realita, berorientasi masa kini dan masa depan, tidak mendiagnosis gangguan jiwa secara medis. Naudi kagak gila kan, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Takut gila nggak bisa membaca ini. Yang selanjutnya menekankan pilihan dan tanggung jawab. Oke, ada yang memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Solusi berbasis tindakan nyata, bukan hanya bicara ya, jangan ngomong dong ya. Oke, singkat, terstruktur dan berfokus pada perubahan perilaku. Lanjut. Oke. Yang kesembilan ada tahapan konseling nih yang tadi realita. Naoji membangun hubungan kerjasama, menggali keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, menjelajahi perilaku yang sedang dijalani Naoji saat ini. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas perilaku. Yang kelima itu menyadari tanggung jawab atas pilihan Naoji sendiri. Yang keenam, menyusun rencana tindakan spesifik. Kayak Naoji udah nyatin sudah baik banget lah menurut Bapak ya. Yang ketujuh, mendapatkan komitmen kepada klien. Evaluasi. Yang kedelapan, mengevaluasi dan penguatan lanjutan. Yang ke-10, kelebihan realita, sederhana, mudah dipahami dan diterapkan. Enak kan Naoji konseling di saat ini?
Ya, langsung pada solusi dan tindakan nyata. Oji mau mengeluarkan apa yang rasa Oji pendam di satu. Udah sampaikan aja. Misalnya kayak mau apa putusin pacar atau Oji kayak gimana reaksinya biar bapak ingin menjadi lebih baik. ya kayak seperti apa. Saya ingin menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah kalau Oji di sekolah ada yang membuli Oji apa tidak? Tidak ada. Nah Oji nilai di sekolah itu rata-rata nilainya berapa? Saya mendapat nilai baik karena itu. Ya karena mindset Oji harus berubah ya. Nah, oke, cocok untuk sekolah remaja dan perubahan kebiasaan, membangun kemandirian dan tanggung jawab, tidak membutuhkan waktu konseling yang sangat lama. Bapak kan tadi waktunya cuma 20 menit ya. Yang 11, kelemahan realita. Kelemahan realita kurang memperhatikan faktor emosi dan masa lalu. Nah, Oji ada faktor emosi nggak di masa lalu sebelum kenal sama Bapak? Ada. Apa bisa disebutkan? Saya dulu sering merasa bersalah gara-gara bangun kesiangan. Alasannya karena main HP kah apa madol? Karena sering main HP sampai larut malam. Nah berarti Oji harus janji sama Bapak ya. Setiap saat ini Oji nggak boleh main HP, harus belajar dan membantu orang tua dan jangan lupa sholat yang Oji. Iya. Oke. Terlalu menekankan tanggung jawab nih, bisa terasa keras kah Oji di saat ini? Tidak terlalu. Oke. Kalau Oji kurang cocok untuk gangguan psikologis berat atau kejiwaan sosialnya gimana? Kayak orang gila atau tidak? Dia Oke baik. Mengabaikan kayak emeng-emeng udah begini aja Oji nggak usah sekolah. Nah itu mengabaikan pengaruh lingkungan yang sangat kuat atau tidak kuat di lingkungan masyarakat ini. Oke. Sesuai pendekatan realita catatan Naoji. Baik, Naoji kita akan sudah semua menjelaskan pendekatan realita kan. Nah, Bapak Aldi akan menyesuaikan diri pendekatan realita kamu nih. Karena Naoji harus fokus yang pertama itu menekankan tanggung jawab diri sendiri, bukan menyalahkan lingkungan atau masa lalu ya Naoji. Ada yang pertama itu prinsip membantu konseling, membedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak, serta menyusun rencana tindakan yang jelas dan dapat dilaksanakannya. Yang kedua, evaluasi akan dilakukan pada pertemuan berikutnya untuk melalui keberhasilan rencana dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Sudah? Sekian, terima kasih. Dialog konseling realita individu yang saya buat. Apabila ada kesalahpahaman dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ogi dan Esta MPD dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.